menurut pendapat saya, menghormati orang tua itu ya memberi kebaikan kepada kedua orang tua, berkhidmat kepada orang tua, dan mendoakan beliau ketika beliau sudah wafat. Nah, kalau menurut mbaknya sendiri, berbakti kepada orang tua itu yang bagaimana, Pak? Kalau menurut saya, itu di samping kita menghormati orang tua, kita itu harus menghormati bapak guru. Karena apa? Karena beliaulah yang mengajarkan kita mulai membaca, menghitung, dan sebagainya. Nah, guru, ibu bapak guru itu juga benar sebagai pengganti orang tua kita ketika kita berada di sekolah atau di madrasah. Bukan begitu, Mbak Aulia? Mbak Aulia ada pendapat sendiri? Iya, Mbak, kalau menurut saya itu benar. Karena kalau memang kita menghormati kedua orang tua, itu juga kita harus menghormati bapak dan ibu guru juga ketika di sekolah. Dan kalau di rumah itu menghormati kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Nah, oleh karena itu, di Islam juga mengajarkan kita supaya menghormati ibu bapak guru dan memuliakannya seperti memuliakan ibu dan bapak kita ketika sedang di rumah. Karena mereka lah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga sebagai pengganti bapak ibu kita. Baiklah, Mbak, kalau begitu saya mau bertanya, semisal kita sudah menikah, apakah kita itu tetap wajib menghormati kedua orang tua atau enggak sama sekali? Kalau kita sesudah menikah maupun sebelum menikah, kita juga wajib menghormati orang tua, karena menghormati orang tua itu adalah punya wajib. Maka ridha Allah itu tergantung ridha orang tua. Kalau kita tidak menghormati orang tua, itu Allah juga tidak menghormati kita. Nah, saya punya cerita sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Alqamah. Dia itu pemuda yang taat beribadah, bersedekah, terus juga rajin puasa. Namun setelah dia menikah, dia itu durhaka pada ibunya. Nah, suatu ketika Alqamah itu jatuh sakit sampai ajalnya. Kan sakitnya itu parah. Jadi kemudian Alqamah itu ajalnya itu tidak bisa mengungkapkan kalimat syahadat karena dia itu durhaka kepada ibunya. Kemudian Rasulullah itu datang kepada Alqamah. Lalu Rasulullah itu menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengambil kayu bakar dibuat untuk membakar Alqamah tadi. Nah, kemudian ibu Alqamah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa anak saya dibakar? Sungguh saya itu tidak rela kalau anak saya itu dibakar." Nah, siapa sih, Mbak? Kalau orang tua itu rela dengan anaknya dibakar? Kan enggak juga sih. Ya, Hanya semuanya itu memang kayak gitu. Pasti Iya. nggak rela kalau anaknya itu dibakar. Iya. Iya, Mbak, benar. Rata-rata orang Muslim kalau meninggal itu yang pertama dimandikan dan disucikan terlebih dahulu. Nah, setelah disucikan diberi kain kafan, setelah itu disolatkan. Nah, setelah disolatkan itu dimakamkan. Nah, kalau Alqamah itu kan dia itu kesulitan ajar juga. Jadi kesulitan mengungkapkan kalimat syahadat. Jadi itu kepada Rasulullah dia itu dibakar. Gitu. Terus lalu ibunya Rasulullah itu bertanya lagi kepada ibu Alqamah. Kalau ibu Alqamah itu mau memaafkan anaknya, dia itu bisa marah dengan tenang. Kemudian ibu Alqamah itu memaafkan Alqamah. Nah, setelah ibu Alqamah itu
Hawanya ini sangat, cuacanya ini sangat panas. Baiklah, saya mau bertanya nih Mbak kepada Mbak Aulia, apa saja sih contoh-contoh yang berbakti kepada orang tua itu yang sering disepelekan oleh remaja zaman sekarang? Kalau menurut saya yang sering saya lihat sendiri itu ya Pak, ya. Contoh yang sering nggak berbakti sama kedua orang tua kalau dari zaman dulu ke zaman sekarang itu sangat beda sekali. Nah, anak perempuan atau laki-laki pada zaman dulu itu kalau contohnya disuruh orang tua mencuci piring, mencuci baju, nah itu secara nggak disuruh, mereka itu sudah ada inisiatif untuk melakukannya sendiri. Sedangkan remaja yang zaman sekarang itu ketika disuruh orang tuanya itu lebih mengutamakan bermain HP daripada membantu mengerjakan pekerjaan tersebut. Iya benar banget. Soalnya itu kalau dilihat-lihat zaman sekarang kan teknologi sudah maju, apalagi adanya TikTok. Nah, kalau remaja sekarang itu kan kayak itu lebih mengutamakan scroll TikTok gitu loh Mbak, ya kan? Iya, rata-rata apalagi dari SD hingga SMA maupun mahasiswa itu pun juga banyak yang kecanduan bermain TikTok. Kalau itu Mbak, kalau contoh berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari itu gimana? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, contohnya itu kita harus mengutamakan adab dan sopan santun. Nah, sopan santun terutama ketika berbicara kepada orang yang lebih tua itu harus yang lebih sopan, jangan disamakan ketika berbicara dengan teman-teman sendiri. Iya, karena kan itu kalau kita berbicara kepada teman ini kan pakai bahasa Jawa. Nah, kan itu bahasa Jawanya kan apa sih Mbak? Kalau kita berbicara kepada orang tua itu seharusnya itu kalau bisa itu pakai bahasa Jawa yang halus gitu loh Mbak. Jangan disamakan kayak ngomong gitu loh Mbak. Nah, itu. Nah, contoh selanjutnya berbakti kepada kedua orang tua yaitu ketika kita disuruh membantu orang tua, meskipun kita merasa capek, emosi, kita tetap tidak boleh berkata ah, berkata cih, karena itu merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela. Nah, sebelum saya mengakhiri podcast hari ini, mungkin dari Mbaknya ada pesan dan pesan untuk sahabat-sahabat atau teman-teman atau remaja-remaja di zaman sekarang. Kesan dan pesannya, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian ketika beliau masih hidup, dan jangan mengecewakan hati orang tua kita. Nah, benar banget tuh, Mbak. Apalagi kalau orang tua itu sudah tiada. Jadi kita itu pasti menyesali perbuatan yang dulu telah kita lakukan kepada orang tua. Jadi kalau orang tua kita sudah tiada, kita itu harus mendoakannya. Itu contoh perbuatan berbakti kepada orang tua. Oke, sebelum saya mengakhiri podcast hari ini,